Iya, hari ini kita akan belajar membuat database pada PHP-MyAdmin. Pastikan exam Anda sudah aktif. Materi exam, untuk mengaktifkan exam sudah pada link yang sudah pernah diberikan. Pastikan exam ini posisi Apache dan MySQL dalam keadaan aktif, artinya di exam di sini akan tertera stop. Demikian juga dengan MySQL juga sama, tertera tulisan stop. Kalau dihentikan maka actionnya berubah menjadi start, maka kita klik start untuk memulai. Oke, exam sudah aktif, maka berikutnya adalah aktifkan browser Anda. Silakan, saya menggunakan Google Chrome, kemudian di address bar di sini silakan ketik localhost php-myadmin ini ya, localhost php-myadmin, lalu enter. Maka kita tunggu beberapa saat, akan tampak proses untuk membuka PHP-MyAdmin. Nah, ini PHP-MyAdmin sudah dalam keadaan terbuka. Kali ini kita akan membuat database. Nah, untuk membuat database, pastikan PHP-MyAdmin sudah dalam keadaan terbuka. Lalu di sebelah kiri di sini kita klik bertuliskan new, lalu klik new, maka tampak di sini ada fitur untuk membuat sebuah database baru. Kali ini kita membuat sebuah database dengan nama DB penjualan. DB penjualan. Silakan klik di sini di kotak, kemudian ketik DB penjualan, kemudian klik tombol create ini ya, klik tombol create. Saya create. Ya, ini kenapa? Karena database DB penjualan saya sudah ada di sini. DB penjualan saya ada di sini, maka akan ada pesan tidak dapat dibuat database penjualan karena database penjualan sedang aktif atau sudah dibuat. Oke, langsung saja saya klik di sini. Silakan kalau memang sudah dibuat, maka silakan dilihat di sebelah kiri di sini. DB penjualan akan muncul di sini di samping kiri ya. Silakan klik database DB penjualan. Ya, pada database DB penjualan kita kembali kepada pengertian database. Database adalah secara singkat kumpulan daripada tabel-tabel yang saling berelasi satu sama lain. Hari ini kita cukup membuat salah satu tabel saja, namanya tabel barang. Nah, klik di database penjualan, lalu di sebelah di sini create table, kemudian di sana name-nya berikan nama barang. Ya, berikan nama barang, kemudian jumlah kolomnya sebanyak 5, sementara 5 dulu. Kemudian silakan klik di sini di tombol go. Saya beri nama barang 1 ya. Tombol go. Kalau mungkin Anda menggunakan bahasa Indonesia, maka di sana ada kirim, tidak salah. Silakan klik. Ya, di sini sudah disediakan nama atribut. Kalau di pengantar teori bas data adalah name, adalah nama-nama atribut. Kemudian di sini kolom adalah tipe-tipe atributnya. Kemudian ini panjang digit setiap atribut. Pertama kita berikan nama atribut atau kolomnya adalah ID barang, kemudian kode barang, lalu ada nama barang, terus satuan, terakhir adalah jumlah. Ya. Kemudian kita beralih berikut adalah tipe daripada kolom di sini. Masing-masing kolom punya tipe. Nah, MySQL menyediakan banyak sekali tipe barang, tipe atributnya. Ya, kalau kita klik di salah satu atributnya, maka ini adalah integer, varchar, text, dan lain sebagainya. MySQL menyediakan banyak sekali tipe. Kita gunakan tipe adalah integer. Kemudian kode barang gunakan varchar. Ya, kita lanjut lagi.
Ini nama tabel kita adalah tabel barang, saya beri nama barang 1. Kemudian ini nama kolom, ini tipe daripada kolom, lalu yang length adalah panjang digit atau lebar daripada atribut masing-masing. Kemudian perlu diperhatikan bahwa ID barang ini sengaja kita buatkan dalam rangka untuk kepentingan basis data nanti di pemrograman nanti. Kemudian ID barang kita beri dia sebagai primary key, maka di bagian index di sini perhatikan ada primary key. Silakan klik primary key. Kemudian akan muncul kotak pesan. Selanjutnya kita harus tetap klik go. Ya. Kemudian masih lagi di ID barang, perhatikan di sini ada sebuah bagian yang namanya auto increment. Ini kita beri tanda centang di AI-nya, ini auto increment. Ini artinya bahwa ID barang ini nanti secara otomatis dia akan terhitung mulai angka 1, 2, 3 sepanjang data yang kita inputkan atau kita tambahkan ke dalam tabel barang akan berjumlah terus menerus, maka ID barang akan meningkat mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk membuat tabel barang dengan struktur tabel seperti ini kita sampai di sini. Kemudian terakhir adalah kita lanjutkan dengan klik tombol save. Nah, di sini tampak tabel barang, saya beri nama barang 1. Kemudian di sini tampak nama kolomnya, kemudian tipe bersama dengan panjang digitnya, ID barang panjang digit 6, kemudian kode barang panjang digitnya juga 6, nama barang panjang digit 35 dan seterusnya. Nah, apabila dari kolom-kolom ini kita mau sisip lagi, misalnya kita mau sisip harga barang, maka antara sisip harga barang antara satuan dengan jumlah, maka perhatikan di bagian di bawah di sini kita sisipkan setelah after satuan barang ya. Sebanyak berapa kolom yang kita mau sisipkan? Kebetulan kita sisipkan hanya satu kolom, maka kita isi angka 1, kemudian kita lanjut dengan klik tombol go. Kita tunggu sedang proses, kemudian ketik di sini harga. Ya, ketik cukup harga, kemudian tipenya kita gunakan integer, panjangnya kita gunakan sebanyak 7. Ya, hanya itu saja, kemudian kita save. Klik tombol save. Ya, ini ada pesan, kita coba klik di struktur, kita lihat apakah sudah berubah. Ya, ini harga sudah ada di sini dengan tipe integer. Ya, jadi kalau mau tambah sisipkan, silakan pilih di sini sisip berapa banyak kolom, kemudian kolom itu posisi setelah kolom apa. Kemudian apabila mau perbaiki, misalnya ini satuan atau misalnya kode barang ini panjangnya adalah bukan 6 tetapi 4, maka klik di sini actionnya ini untuk mengubah, memperbaiki isi kolom, nama kolom, panjang kolom atau tipe kolom. Silakan klik di sini, misalnya kode barang saya ganti panjang digitnya 6. Oke, klik di change. Ya, maka silakan kalau misalnya ada perubahan nama kolom kita silakan ganti, kemudian lagi tipe kolom kita rubah lagi, silakan pilih di sini. Kemudian panjang kolomnya misalnya kita ganti menjadi 4. Oke, akhiri dengan klik tombol save. Ya, dengan demikian maka panjang digit untuk kolom kode barang sudah berubah menjadi 4, tipenya masih tetap sama. Kemudian di sini tadi AI itu ada auto increment karena dia harus dinaikkan menjadi satu-satu nomornya isi daripada ID barang ini adalah dimulai dari angka 1, 2, 3 secara otomatis. Kemudian apabila mau menghapus nama kolom, maka klik di sini, ini drop untuk klik untuk menghapus nama kolom.
Oke, itu saja tentang bagaimana kita membuat sebuah tabel pada database yang melalui PHP My Admin.